Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan untuk kembali berkumpul di majelis ini, yang insya Allah kita akan membahas sebuah risalah yang baru yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang berjudul Fadlul Islam. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang di dalamnya beliau menulis dan mengelompokkan dalil-dalil ke dalam 13 bab. Ke dalam 13 bab. Yang semuanya ini berbicara tentang hakikat Islam serta perkara-perkara penting lain yang mesti dilakukan dan diketahui oleh setiap muslim. Pembahasan ini menjadi penting di tengah kondisi di mana banyak orang di zaman sekarang justru mereka merasa asing dari agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Oleh karenanya pembahasan Fadlul Islam, kitab ini mengokohkan kembali keyakinan kita tentang kesempurnaan Islam dan mengokohkan kembali semangat kita untuk berpegang teguh di atas agama Islam dan istiqomah di atasnya. Inilah bahasan-bahasan yang nanti akan kita pelajari dari kitab ini. Judul kitab Fadlul Islam ini beliau ambil dari bab pertama pada kitab ini, yaitu bab Fadlul Islam, bab keutamaan Islam. Dan semua bab-bab lain yang beliau tulis setelahnya pun hakikatnya ini menyempurnakan pembahasan tentang keutamaan Islam. Ya, keutamaan agama Islam. Baik. Kemudian muallif juga mengikuti kebiasaan orang-orang
di zaman itu, di mana terkadang untuk memberikan motivasi agar orang-orang yang didakwahi itu bisa menerima dakwahnya. Biasanya dakwah itu dimulai dengan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan. Ya, apa itu keutamaan agama Islam? Sehingga orang-orang yang didakwahinya, dijelaskan tentangnya, mereka memahami tentang kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang ada dalam agama Islam. Dan dari pengetahuan inilah, mengetahui tentang keutamaan Islam, timbul semangat. Mereka pun termotivasi untuk memeluk agama Islam, berpegang teguh dengan ajaran Islam, istiqomah di atas Islam. Ini bisa mendorong dan mendukung keteguhan seseorang di dalam menjalankan agama Islam. Oleh karenanya mendahulukan pembahasan keutamaan-keutamaan Islam ini akan membantu kita kembali ke jalan yang seharusnya di dalam menjalankan agama ini. Bahwa bagaimana kita menjalankan agama, maka dengan cara-cara yang nanti akan kita pelajari lah kita semestinya beragama. Lalu apa urgensinya? Ya tadi ya. Apa urgensinya belajar setelah memeluk agama Islam? Ya belajar itu tidak berhenti bahkan setelah kita beragama Islam. Kita kan sudah memeluk agama Islam. Untuk apa? Mempelajari keutamaan-keutamaan Islam. Ya tadi ya, diantara faedahnya adalah menjaga konsistensi dan semangat serta istiqomah untuk berada di atas Islam. Dan juga merevitalisasi pembahasan. Mengarahkan kembali ke arah yang semestinya. Jika saat ini ternyata apa yang kita maknai sebagai Islam, apa yang kita lakukan sebagai dan kita yakini sebagai bagian dari ajaran Islam, namun ternyata bukan bagian dari agama Islam, maka akhirnya kita kembali. Inilah tujuan belajar fadlul Islam setelah memeluk agama Islam. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia di dalam belajar. Baik. Kemudian mu'allif memulai kitab ini dengan mengucapkan basmalah. Ini adalah perkara yang sering kita temukan di dalam kitab-kitab yang ditulis para ulama. Ya, tujuannya adalah ittiba'an li sunnah an-nabawiyah. Ia mengikuti sunnah Nabi di dalam hal tersebut, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menulis surat kepada raja-raja itu dengan mengawalinya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah Nabi. Baik. Kemudian mu'allif melanjutkan wabihi nasta'in. Wabihi nasta'in, dan hanya kepada Allah lah
kita memohon pertolongan. Ya, beliau mencukupkan pembukaan dengan ini. Beliau memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan juga mengikrarkan bahwa hanya kepadanya lah semestinya kita memohon pertolongan. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan bahkan di bab pertama ini ada 8 dalil. Sebutkan ya, ada 8 dalil. Dan insya Allah sepertinya ini akan beberapa pertemuan ya, 8 dalil ini. Pembahasan tentang 8 dalil tersebut. Okay. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh muallif di sini ya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan untuk kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita tentang salah satu keutamaan Islam. Dan keutamaan agama Islam ini bisa ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama adalah Islam itu lebih utama daripada agama-agama yang lain. Ya. Kemudian sisi yang kedua, keutamaan Islam bagi pemeluknya yang masuk ke dalamnya. Sehingga karena pemeluknya memeluk agama Islam, mereka pun lebih utama dari umat-umat agama lain. Ini keutamaan Islam. Oleh karenanya Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Dan ayat di surah Al-Ma'idah ini diturunkan kepada Nabi SAW saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Arafah saat Haji Wada. Dan ini adalah ayat terakhir yang diturunkan ya, dalam Al-Quran.
Karena setelah turunnya ayat ini, Nabi SAW hanya hidup beberapa waktu. Kemudian ia ketika kembali ke Madinah, beliau SAW sakit dan kemudian meninggal karena sebab sakitnya tersebut. Dan ayat ini menjadi salah satu penegasan tentang kesempurnaan dan keutamaan agama Islam. Dan di antara sisi dalalahnya, yang pertama adalah ketika sesuatu sudah sampai kepada titik sempurna, maka ia adalah sesuatu yang utama. Sementara dalam ayat tersebut Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan. Ya, kalau Allah Ta'ala menyempurnakannya, sudah sampai ke tingkatan sempurna, berarti agama ini memiliki keutamaan yang lebih daripada agama-agama yang lain. Dan yang menyempurnakannya adalah Allah. Ya, yang menyempurnakannya adalah Allah. Kemudian faedah yang kedua yang bisa dipetik dari ayat tersebut adalah Allah Ta'ala menyempurnakan juga nikmatnya terhadap umat Islam. Sementara nikmat yang paling besar yang kita rasakan dan kita terima adalah Islam. Sehingga nikmat yang paling besar yang berasal dari Allah Ta'ala, yaitu Islam, ini menjadikannya sebagai agama yang utama. Ini sisi yang kedua ya. Allah Ta'ala menyempurnakan, lalu Allah Ta'ala melengkapkan dan menyempurnakan nikmat, sementara nikmat yang paling agung adalah nikmat agama Islam. Kemudian yang ketiga, waraditu lakumul Islam madina. Ya, di antara keutamaan Islam adalah Islam itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara agama-agama yang lain dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga di dalam ayat yang lain di surah Ali Imran ayat 85 Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan ia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Karena yang Allah Ta'ala ridhoi hanyalah agama Islam. Ayat ini ya, adalah termasuk ayat yang sangat tegas menjelaskan tentang keunggulan dan keutamaan agama Islam. Sampai-sampai orang-orang Yahudi itu menganggap dan mengatakan, jika ayat ini turun kepada kami, maka kami akan menjadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Karena ini seolah-olah ya, penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa satu-satunya agama yang diridhoi adalah agama Islam. Disebutkan
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki dari kaum Yahudi, ia berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unah, law alaina ma'syaral yahud nuzilat lattakhadna dzalikal yawm 'idan." Ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian membacanya. Jika saja ayat itu turun kepada kami, kaum Yahudi, maka pasti kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Maka Umar bertanya, ayat yang mana? Maka Yahudi itu menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Orang Yahudi ini pun tahu ayat ini. Tapi jika ayat ini turun kepada kaum Yahudi, pasti hari turunnya itu dijadikan hari raya. Di kita enggak dijadikan hari raya ya. Tapi maknanya ini mesti meresap ke dalam hati-hati kita, sehingga menjadi pendorong dan membuat kita semakin kokoh dan yakin sudah berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu agama Islam. Ya. Dan orang Yahudi ini sudah mengetahui tentang keutamaan agama Islam dari ayat ini. Karena tadi ya, dari beberapa sisi tadi, bahwa agama Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menyempurnakannya dan Allah Ta'ala menjadikannya sebagai nikmat terbaik yang diberikan kepada manusia. Itu agama Islam. Dan kata din di dalam ayat tersebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum, din itu yang dimaksud adalah agama Islam yang di dalamnya terkandung akidah dan syariat, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa yang sudah dijelaskan di dalam ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, inilah yang sudah sempurna. Inilah yang sempurna itu. Sehingga tidak membutuhkan tambahan-tambahan. Maka pada lafaz sudah sempurna itu mengandung pemahaman, mengandung poin penting, yaitu tidak benar sikap sebagian orang yang menambah-nambah ajaran baru ke dalam agama Islam. Sementara Allah sendiri yang sudah menyempurnakan. Maka ini pun teguran bagi sebagian kaum muslimin yang menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam. Ya. Namun masih tercampur pada dirinya akidah, syariat, sempalan.
tambahan yang tidak dicontohkan, yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dalih bahwa Islam ini kan turunnya di masa lalu. Kalau zaman sekarang mesti ada penyesuaian. Sementara zaman terus berubah. Maka menurut mereka dalihnya itu Islam pun perlu beberapa penyesuaian. Seolah-olah pemberlakuan ajaran agama Islam itu terbatas oleh waktu dan tempat. Kalau demikian ya tidak disebut sempurna. Kalau masih terbatas seperti itu tidak disebut sempurna. Maka Allah Ta'ala dengan ayat ini membantah pemahaman sebagian orang ya, tentang cara mereka memahami Islam. Islamnya benar, orangnya, Islamnya ideal, Islamnya diridhoi oleh Allah Ta'ala, pemeluknya masih banyak kekurangan. Kita masih banyak kekurangan, sehingga tidak adil ya, jika menilai Islam dilihat dari pemeluknya. Ya. Katanya Islam, tapi korupsi sedikit. Islam nggak ngajarin korupsi, itu masalah orang. Ya. Islam melarang, menyebutkan bahwa itu perbuatan yang diharamkan. Hanya saja pelakunya meskipun beragama Islam, ya tidak masuk. Ya terkadang jatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang. Sehingga kesempurnaan Islam itu tidak jadi berkurang. Karena Islamnya mah sudah sempurna. Ya. Cuma yang tidak sempurna itu pemeluknya. Dan nikmat yang Allah Ta'ala sempurnakan pada ayat tersebut pun kita mengetahui ada dua jenis nikmat. Nikmat diniyah, nikmat yang berupa agama, ada nikmat duniawiyah, nikmat dunia. Dan jika ditinjau dari nikmat diniyah berupa agama, maka Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu di dalamnya mengandung penjelasan yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan agama mereka. Ya. Ini dari sisi nikmat. Allah Ta'ala sempurnakan nikmat. Nikmat agama, Islam itu sudah memberikan penjelasan yang dibutuhkan bagi manusia dalam urusan agama. Sementara dari sisi nikmat dunia, Allah Ta'ala menjanjikan orang yang berpegang teguh kepada agama Islam
maka ia akan berada dalam kehidupan yang baik. Bagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal salih, laki-laki maupun perempuan, dan ia beriman, maka pasti kami akan berikan kepada ia kehidupan yang baik. Dan kehidupan baik itu di dalamnya ada ketenangan di dunia dan keamanan serta ridho Allah Ta'ala yang tidak bisa diraih dari harta yang banyak. Ya, ketenangan, keamanan, ridho Allah Ta'ala yang itu tidak bisa diberikan oleh harta yang banyak, kesenangan-kesenangan dunia yang banyak. Tidak, akan berbeda. Makanya orang yang menjalankan agama Islam dengan benar, ya, meskipun ia sedang dalam musibah, kesulitan, ia akan merasa tenang karena ia mengenal Rabb-Nya, karena ia beriman kepada takdir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sehingga orang-orang yang menjalankan agama Islam dengan benar, Allah Ta'ala janjikan ia mendapatkan kehidupan yang baik. Kemudian buah dari ridho Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala menyebutkan waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian, maka terkandung di dalamnya keridhoan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beragama Islam, ya. Yang beragama Islam secara umum Allah ridho kepada mereka. Lalu yang lingkaran yang lebih kecilnya, Allah ridho kepada orang yang istiqomah di atas Islam. Karena kalau masuk saja belum tentu keluarnya juga dalam kondisi muslim. Tapi yang istiqomah di atas Islam, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai meninggal dalam kondisi Islam, inilah juga yang Allah Ta'ala ridhoi. Nah, ketika Allah Ta'ala ridho terhadap seorang hamba, maka mereka itu akan, ya, ketika hamba diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan perlakuan yang istimewa. Mereka akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan membersamai mereka, akan menolong mereka, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka berbuat baik, ya. Takwa dan ihsan ini juga bagian dari menjalankan agama Islam.
Oleh karenanya orang-orang yang memeluk agama Islam, istiqomah di atas Islam, mereka akan mendapatkan ridha Allah Ta'ala berupa kebersamaan. Allah Ta'ala senantiasa membersamai mereka. Kalau Allah Ta'ala membersamai seseorang hamba, maka Allah Ta'ala yang akan menjaganya, Allah Ta'ala yang akan menolongnya. Bagaimana lagi kurang tenangnya orang yang benar-benar Islam. Ditimpa musibah pun, ya Islam. Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengaturnya. Hanya kita saja yang belum sampai paham apa hikmahnya. Tapi kita yakin Allah Ta'ala ridha terhadap Islam. Ketika kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, Allah Ta'ala ridha, Allah Ta'ala akan menolong kita. Dan orang-orang yang Allah Ta'ala ridhai ini akan memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat terakhir dalam surah Al-Bayyinah, ketika Allah Ta'ala gambarkan balasan bagi orang-orang yang beriman, yang mereka ini adalah khairul bariyah, manusia yang terbaik. Allah Ta'ala janjikan bagi mereka balasan berupa surga Aden, yang itu Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang takut kepadanya. Dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah pun ridho kepada mereka, meridhoi mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Sementara kondisi di zaman sekarang, pemeluk agama Islam itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ada mereka yang zalim terhadap diri sendiri, ada mereka yang berada di kelompok pertengahan, ada mereka yang unggul di dalam kebaikan. Orang yang zalim terhadap diri sendiri, bagaimana karakteristik mereka? Akidahnya benar, ya, dan amalnya menjauhkan dari kekufuran, ya. Tapi ia masih menzalimi dirinya dengan maksiat. Ini adalah bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, yang pertengahan, ia melaksanakan kewajiban dan ketaatan, menjauhi perkara yang diharamkan, ya, melakukan sebagian perkara sunnah, namun tidak memiliki semangat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, masih secukupnya lah gitu ya. Pertengah, menjalankan yang wajib, melaksanakan sebagian yang sunnah, tapi semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya itu masih rendah. Berbeda dengan orang-orang yang
pada golongan selanjutnya, yaitu mereka orang-orang yang unggul di dalam kebaikan. Mereka bersungguh-sungguh di dalam amal salih dan berlomba-lomba di dalam melakukan amal salih. Nah, ketiga kelompok ini adalah realita yang terjadi di tengah kaum muslimin di zaman sekarang. Dan bisa jadi salah satu faktor penyebabnya yang mempengaruhi tingkatan rendah dan tingginya kualitas keislaman seseorang adalah karena kurangnya motivasi mereka, ya, disebabkan kurang mengetahui tentang keutamaan Islam. Padahal ya, orang yang tahu tentang keutamaan Islam yang baru saja disebutkan dari satu dalil ini, tentu ia akan semakin rindu, semakin termotivasi untuk meningkatkan amalnya, kualitas amalnya, dan istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama Islam. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa melakukan hal tersebut tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita senantiasa berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala mengokohkan kita semua di atas agama Islam. Karena kesempurnaan ini tidak akan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang tidak memanfaatkannya. Ya, sama seperti perkataan sebagian orang yang ia kenal banyak ustadz. Ustadz fulan adalah kenal, Ustadz ala adalah kenal. Tapi sedikit ia mengambil faidah dari mereka. Untuk apa? Kenal doang. Kenal balik enggak? Nah, yang penting adalah faidah apa yang bisa kita ambil dari mereka. Begitu pula dalam hal ini. Seberapa kenal kita dengan agama Islam, sehingga pengenalan kita yang semakin dalam terhadap agama Islam akan mengantarkan kepada cara beragama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesempurnaan ini tadi ya, kesempurnaan yang ada dalam agama Islam, yang Allah Ta'ala sempurnakan ajaran-ajarannya, tidak butuh kepada tambahan apapun, itu bisa kita realisasikan, kita implementasikan. Meski kita tidak mungkin bisa sempurna, tapi semangat untuk menjadi lebih baik itu tetap harus ada. Istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian semua dan kalian tidak akan pernah bisa mencapai istiqomah. Nah, istiqomah itu nggak ada yang bisa istiqomah terus menerus, nggak ada. Tapi perintahnya tetap istaqimu, istiqomahlah. Meskipun nggak bisa terus menerus. Terkadang terkena futur gitu. Tapi setelah futur, ingatlah keutamaan ini sehingga mudah bagi kita untuk kembali. Bayangkan orang-orang yang setelah futur dan ia tidak punya
motivasi untuk kembali, maka ia akan semakin jauh dalam kefuturannya. Ia akan sulit untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Dan sebagaimana yang nanti juga akan kita bahas beberapa dalil yang lain, ya. Jadi disebutkan ada 8 dalil ya. Dan cara mu'alif dalam menyusun kitab ini adalah dengan mengelompokkan dalil-dalil untuk tema tertentu. Jadi isinya dalil-dalil saja, dalil Al-Quran, dalil Sunnah. Di penjelasannya tidak ada di matan, makanya ada beberapa syarah yang ana rangkumkan untuk menjelaskan faidah-faidah yang bisa kita ambil dari dalil-dalil tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, istiqomah kepada kita semua untuk melanjutkan pembahasan ini, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Baik. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faidah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.